Hari ini aku mau fokus hunting street food lebih banyak. Mumpung cuaca lagi bersahabat, bagai ke pom-pom. Apa sih? Baru aja bilang cuaca bersahabat, langsung hujan dong. Ternyata udah musuhan sama kepompong. Aku udah siap ngantri di Van Stapel. Itu loh kue yang kita omongin minggu lalu. Berkat hujan, aku gak perlu ngantri lama. Proses pesannya juga gak pakai lama. Soalnya kita cuma tinggal bilang mau berapa banyak cookies. Kita cari tempat berteduh untuk makan kuenya ya. Ngomongin soal packaging, begitu dibuka ada panduan cara simpan dan cara hangatin cookiesnya. Aku beli satu box isinya 6. Bisa juga sih kalau mau beli satuan. Chan. Ini belum masuk, belum gigit. Wangi banget. Tipis, renyah, manis sih tetap. Ini kan pakai coklatnya Valrhona. Tadi pas aku ngantri, dia datang banyak banget ininya. Coklat Valrhonanya kan dijadiin adonan tuh ya, dicampur sama white chocolate. Habis itu dibentuk bola-bola kecil. Nah, untuk dibentuknya itu yang butuh skill. Padahal ya pemiliknya itu, dia itu lulusan psikologi. Cuma dia punya passion di pastry. Terus dia kan sering keliling ke belahan dunia gitu kan. Nah, setiap kali dia makan kue, nggak ada yang sama seperti yang dia bayangkan gitu. Dia coba-coba tuh cari tahu kan, dia bikin sendiri. Lu mau formulanya cepat, ternyata enak banget. Dan yang aku suka, dia itu nggak ada menu lain. Karena menurut dia, ini tuh magic cookies. Bukan magic book ya. Dia nggak mau magic cookiesnya dia itu orang mikir beli yang mana ya, yang ini atau ini ya, enakan yang mana ya. Nah dia nggak mau kayak gitu, jadi dia cuma punya satu menu. So, ini kalau kalian beli ini, tahan sampai 4 hari. Street food berikutnya nggak kalah wow, soalnya kita harus ngantri parah sih. Sebenarnya kita tuh kemarin ngelewatin ini, tapi kemarin antrian dia panjangnya nggak masuk akal sih. Yang bikin orang-orang rela ngantri karena kentang yang dipakai itu kentang lokal, Agria, yang emang khusus dikembangkan buat kentang goreng. Kentangnya digoreng 2 kali beserta kulitnya dengan minyak nabati. Hasilnya kentang jadi empuk di dalam dan renyah di luar. Dan inilah yang bikin orang-orang tergila-gila sama kentang goreng Fabel. Bayarnya cuma bisa pakai kartu, terus makannya nggak boleh di depan rumah orang lain. Mari kita makan street food yang kedua. Fries, ini kalau kalian lihat ada serabut-serabutan gitu loh. Kerja serabutan. Aku dong. Jangan. Biasanya kan kalau kentang crunchy itu rata-rata potongannya kan tipis kan, agak tipis gitu. Nah biasanya kalau yang gede kayak begini kalau digoreng terlalu lama sampai garing agak keras ya. Kalian paham kan? Nah kalau ini garing tapi lembek gitu. Keju diparut. Kita mau mayo. No wonder kenapa mereka ini. Tadi aku pesan mayonya tuh yang spicy, so good. Wah. Jadi nyesel nih, tuh gitu tadi yang large ya. Semoga ini ada cabangnya di Indonesia. Amin. Semoga yang Van Stapel juga ada di Indonesia. Amin. Doain aja dulu ya Kang. Kali aja kesampaian kayak Tanyu. Siapa sangka coba tiba-tiba ada di Indonesia. Capek-capek aku pergi-pergi jauh-jauh. Berhasil. Sirkuit pertama, sirkuit kedua berhasil. Ini street food tergloomy yang pernah ada di video aku ya kan. Si Curut sama Van Ho di belakang di tas aku. Wah gloomy banget sih. Gloomy tapi cantik sih.
Kalian jangan kaget ya, aku jalan kaki 29 menit untuk ke tempat street food ketiga. Jalan pelan-pelan sembari ditemani hujan tuh asik banget. Selama bawa payung, pokoknya hujan itu menyenangkan. Ini kita ke pasar, Albert Kite Market. Sebenarnya ada ayam goreng, kalau kalian kesini please cobain untuk aku. Soalnya fokus aku di market ini hanya untuk stroopwafels. Rudy's Stroopwafels udah ada sejak tahun 1978 dengan konsep food truck. Serunya lagi, stroopwafelsnya itu dipanggang baru setiap hari menggunakan resep keluarga. Pilihannya ada dua, original dan coklat. Kalau kalian pengen ngerasain aroma lezat dengan rasa pedas yang kaya dari stroopwafelnya, original tuh pilihan yang tepat. Aku beli yang stroopwafel coklat. Cara makannya adalah dimulai dari ini. Coklatnya yang terakhir. Dan super yummy. kalau dilihat sini ada 2 lapis dia. Renyah sekali. Tadinya yang aku pengen makan tuh namanya Queen's Stroopwafels. Kalau yang ini kan cuma ada 2 menu kan, original sama yang coklat gitu. Kalau yang di Queen's dia tuh banyak banget macamnya. Nanti kita mampir ke sana juga. Suka sekali. Sungguh sangat nikmat. Kita lanjut ya, saatnya kita ke salah satu toko kue legendaris yang terkenal dengan kue khas Belanda, Tompus. Selamat makan. Wah, kuenya cantik sekali. Pastry ini dibuat pertama kali tuh di Belanda sama chef pastry asal Amsterdam. 2 layer puff pastry, vanilla cream, sweet icing. Warnanya pink. Jan. Kayak ini tau gak? Mirip kue sus. Puff pastry-nya yang atas sama bawah kayak kalian tahu kan biskuit yang ada cowok pakai topi gede? Maaf. Cowok pakai topi gede berbulu, Monde. Kue yang panjang, yang berlapis-lapis, yang kayak croissant. Ini sama banget teksturnya kayak gitu. Maaf ya, kuenya sebelum dimakan cantik, setelah dimakan hancur. Kayaknya ini emang harus pakai garpu kecil. Enggak. Soalnya kalau digepengin semuanya keluar ke kiri ke kanan gitu loh. So good. Super yummy. Enak, gak terlalu manis. Kekurangannya cuma satu, nggak bisa makan sama gebetan atau pacar, nempel di gigi. Tapi nggak apa-apa sih, daripada giginya coklat-coklat, mendingan pink-pink. Lebih bagus sih. Street food berikutnya nggak jauh dari sini, tinggal jalan kaki ke depan sana. Sekitar 15 menit. Cari pasangan sini biar rumahnya kayak gini-gini Cari di mana? Ada Beo. Beo. Bukan Beo ya? Aku mau pindah sini aku mau di Jepang. Mau tinggal di Jepang nih. Korea mau tinggal di Korea nih. Ala Jati mau tinggal di Ala Jati nih. Sekarang mau tinggal di sini. Mana sih mau tinggal di mana sih? Aku mau sekolah, iya. Aku mau sekolah di sini, mau. Sekolah sini aja cepet. Tuh lagi open. Wah, so cool. Bentar lagi sampai. Tokonya nggak jauh dari gedung ini. Harto toko kue dan roti gandum utuh yang digiling di pabriknya sendiri. Nggak ada bahan pengawet, nggak ada laktosa, dan aman untuk vegan. Toro. Tadi harusnya Oli Bolen, tapi ternyata Oli Bolen itu cuma ada di tahun baru, hari-hari penting gitu. Cuma ini salah satu kue tradisionalnya Belanda. Can. Bentar ya. Aku harus gigit dulu dalamnya.
kacang almond. Isiannya pasta almond. Wah, wangi sekali. Yummy. Enak. Kalau kalian suka ikan, ini juga ada jajanan pinggir jalan khasnya Belanda. Ikan-ikanan. Ya. Aku terpaksa naik Uber untuk ngejar waktu ke tempat street food berikutnya. Soalnya mereka tutup jam 5 sore, sedangkan sekarang udah jam 4 sore. Begitu sampai, aku langsung ikut di barisan antrian. Untuk menunya, udah pasti aku pesan ikan herring beserta picklesnya. Ini tradisinya orang Belanda. Mereka itu udah makan ikan herring lebih dari 1000 tahun. Ini mentah ikannya. Tergantung lidah kita bisa menyesuaikan atau enggak. Tapi logikanya sih kayak sushi ya. Sushi kan mentah ya kan, salmon, tuna. Kalau itu sih cocok banget di lidahku. Ya awal-awalnya sih nggak bisa juga, tapi lama-lama kebiasaan dan bisa gitu. Nah kalau ikan herring ini pertama kalinya aku makan. Semoga aja lidah aku nggak manja ya kan. Janji. Oh sorry, ini kebanyakan ngomongnya makan boy. Ini biasanya kalau makan ikan herring ini emang ada potongan acarnya gitu ya. Bisa dimakan ikannya aja tanpa roti, ya bisa juga pakai roti. Acaranya lebih dominan di mulut aku. Tunggu bentar, aku gigit area sini. Tanpa acar. Gak amis, lembut, sedikit asin. Karena ini bisa tahu aku kalau ikan herring ini tuh dia kayak dibekuin dulu selama beberapa lama gitu ya. Habis itu diasinin gitu loh pakai garam. Dia gendut loh, tulangnya dia banyak, tapi tulangnya itu tulang lunak, tulang bayi masih lunak. Salmon kalau yang tebal banget itu kan pas digigit kan kayak lembek tapi firm gitu. Nah ini tuh kayak gini juga. Super yummy. Wow. Tanpa acar digigit enak, dengan acar makin enak. Terakhir. Ih, ada kaki-kakinya. Dan so good. Kalau misalnya kalian bilang, aduh kayak aku makan sushi aja tuh nggak bisa mentah-mentah, apalagi ikan ini herring apalah itu herring. Tenang, ada menu berikutnya. Kalau kalian nggak suka mentah, ada yang digoreng, dipasangin ya sama saus tartar dengan perasan lemon, mustard, lemon, so good. Ngomong-ngomong, di seberang sana orang ngantri panjang banget. Kayak aku rasa tokonya bagus deh, hijabnya pasti. Dan ya kalian tahu lah ya. Enggak, ya, makanya aku mau kasih tahu. Kalian tahu lah ya, Nutella kan nggak pernah salah, kulit ayam goreng nggak pernah salah, ya kan? Ikan kalau digoreng gini juga nggak pernah salah. Apalagi ini tepung terigunya tipis, super tipis banget. Wah, nggak berminyak. Wow. Ini kayaknya kalau sausnya dicampur wasabi dikit aja, kayaknya bakalan makin nampol sih. Super yummy. Wow, aku cocok sama semua makanannya. Udah 2 hari kan di sini kan, cocok. Tinggal di sininya aja. Amin. Amin. Sampai aku udah kelar makan, antriannya malah makin panjang loh. Hebat ih. Berikutnya kita cobain street food favoritnya orang Belanda. Itu dia tempatnya, Luxembourg. Bitterballen, favoritnya orang Belanda. Selamat makan.
Sebenarnya bitterballen itu nggak jauh beda sama kroket ya. Cuma bentuknya aja yang beda. Kalau kroket itu kan agak panjang, kalau bitterballen itu bulat. Can. Panas. Super yummy. Isinya beef, sedikit asin. Beefnya kayak, tau kan kalau kita kayak makan rendang disuir gitu, kayak gitu tau nggak? Tapi rasanya bukan rasa rendang ya, teksturnya. Wah, bagus. Cocolannya mustard. Aku suka banget mustard. Dan yang aku suka tuh di Amsterdam kayak kafe-kafe kayak gini, outdoornya tuh beneran lihat jalan gitu loh, orang jalan bermain gitu loh. Aku suka, kayak kesannya kayak deket gitu sama orang-orang sini. Sebenarnya itu di Amsterdam dia ada kayak vending machine gitu loh, jadi banyak banget gitu street foodnya di situ. Kita jalan kaki ke sananya. Astaga, toko curut. Ya ampun, gemes banget asli. Mana banyak versi lagi. Yang ini juga tokonya lucu banget lagi. Ada Mivi. Coba deh kalian perhatiin. Ini bioskop bukan sih? Kayaknya iya ya. Tampilannya menarik ya. Lanjut yuk, ini udah mau jam 6:30 malam, tapi emang belum gelap. Bentar lagi kita sampai di vending machine yang aku maksud. Tunggu deh, kayaknya ini enak. Soalnya banyak yang ngantri dan ubi pula. Kita coba ya, beli dikit aja. Kita salvok ini dulu ya. Ini sebenarnya dia bumbunya banyak banget sih, banyak macam. Cuma yang aku pesan tanpa saus, biar sehat dikit. Dikasih sedikit garam sama dia, tapi pas aku pesan dia baru goreng gitu, jadi nggak numpuk gitu loh. Yummy. Oh yummy. Vending machine-nya masih di sana, jalan dikit lagi, paling kayak cuma 2 menit lagi. Weh, Vending machine-nya ada di seberang, namanya Febo. Kita tinggal nyebrang ya. Ini bisnis keluarga dari tahun 1941. Awalnya sih toko roti yang juga jualan kroket. Banyak banget yang suka kroketnya yang segar. Akhirnya dibikinlah mesin otomatis ini dengan kroket dan snack ringan lainnya. Bayarnya cuma bisa pakai kartu. Selamat makan. Isinya keju. Kalau mau minum di ujung sebelah sana ada pelayannya. Wah, cheese-nya. Aku suka. bagaimana cara aku makan? Sempat hujan lagi, tapi untungnya nggak lama. Kita langsung ke street food terakhir ya, Stroop Waffles dengan pilihan yang lebih beragam. Ini salah satu toko Stroop Waffles legendaris. Aku suka deh lihat cara bikinnya. Tapi aku nggak beli di toko ini, aku mau beli di Queens, seperti yang aku bilang di Rudy's. Kalau yang Rudy's versi original dan terjangkau. Kalau dua toko ini versi original dan fancy. Tapi kenapa aku mau beli di sini? Soalnya wafflesnya itu baru dibikin ketika aku pesan. Adonannya akan jadi waffle dalam waktu 1 menit. Di sini juga sama sih seperti toko sebelumnya, pilihannya nggak terbatas. Dari rasa klasik hingga rasa-rasa modern dan inovatif. Yang nggak ada cuma rasa-rasa masa lalu.
Pokoknya mereka cuma mau buat sirup waffles dengan bahan-bahan segar, dipadukan dengan pengetahuan dari 3 generasi pembuat sirup waffles. Iya, mereka udah berbisnis ini dari tahun 1971. Aku pesan yang Smarties atas permintaan Curut. Tara, akhirnya aku coba juga kan. Emang sih ini agak pricey. Ini ada yang small, medium, sama large. Aku ini yang medium, harganya 12. Dan sebelah aku sekarang lagi pada ngeliatin aku makan. Oke, terima kasih karena sudah pergi. Chan. Kita coba yang originalnya ya, bagian sini ya. Super yummy. Ini renyah, tapi nggak serenyah Rudy. Cuma kalau yang untuk madunya, aduh, entah kenapa dia lebih lengket. Iya, dia lebih lengket gitu. Aku suka bagian ini. Kalau kalian ada uang lebih, boleh coba ini. Cuma kalau emang lagi, kalau nggak mau makan atau kalau kalian nggak mau makan atau jajan yang berlebihan banget, cukup Rudy saja. Enak kok. Sama-sama enak kok kalau buat aku. Aku mau yang abu-abu, tapi tidak ada. Tapi kata Van Gogh, warna lebih bagus yang warna-warni.